Oke, perkenalkan saya Gesner Elbario Naftali dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 22. Di sini saya bersama kakak saya. Silahkan perkenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Talenta Bunga. Saya merupakan kakak kandung dari Gesner. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai eh, tentang praktik politik yang terjadi di Indonesia. Mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan pada kakak saya sendiri. Eh, yang pertama yaitu, bisakah eh, kakak ceritakan bagaimana pandangan kakak secara umum tentang praktek politik uang di Indonesia? Baik, jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit ya mengenai istilah politik uang atau money politik yang saya ketahui. Jadi money politik atau politik uang ini sering didengar ketika mendekati pesta demokrasi ya, atau pemilu. Jadi politik uang itu memainkan peran untuk menggait hati rakyat ya, khususnya suara rakyat yang menggunakan imbalan materi. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan praktik jual beli suara pada proses politik. Jadi rakyat memandang uang sebagai kompensasi minimum yang sewajarnya. Jadi sudah menjadi hal umum yang terjadi atau lumrah ya, terjadi di masyarakat dalam proses pemilihan. Karena rakyat tahu bahwa mereka akan sulit berharap pada komitmen politisi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi uang tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Seperti Oke, yang selanjutnya, menurut kakak sendiri, apa yang melatar belakangi kenapa masih kuatnya praktik klientelisme dalam sistem politik kita? Oke, baik. Jadi praktik politik klientelisme itu merupakan salah satu dari berbagai macam strategi politik yang seringkali digunakan oleh aktor politik itu sendiri. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama, tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan. Jadi ketika hati rakyat tidak terrealisasi sebagaimana yang dijanjikan oleh para elit politik, ada mekanisme kontrol dan penuntutan akan kewenangan-kewenangan tersebut kepada sosok lain yang mencalonkan diri sebagai pemimpin pada periode berikutnya. Jadi, alih-alih menunggu realisasi program yang direncanakan, rakyat lebih memilih untuk melakukan transaksi relasi kuasa dengan bentuk imbalan material secara langsung. Jadi, kedua faktor ini saling menguntungkan ya. Lalu, mengakar praktik klientelisme ini adalah dari keadaan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang terlibat. Jadi adanya transaksi kuasa ini akan membantu mencapai posisi tertentu dan mempertahankan posisi itu pada periode pemilihan berikutnya. Kapitalisme ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kebudayaan. Jadi dalam lanskap Indonesia, pendapat tersebut masuk di akal ya, mengingat tradisi masyarakat yang memandang bahwa memberi sebagai bentuk kebaikan, pada akhirnya praktik klientelisme ini masih ada sampai saat ini. Seperti itu. Jadi selanjutnya, apakah kakak sendiri pernah secara langsung atau tidak langsung menyaksikan praktik politik uang saat pemilu atau pilkada? Jadi kalau untuk menyaksikan secara langsungnya itu saya belum pernah, tetapi ibu kami ya, itu atau orang tua kami itu pernah. Jadi di tempat tinggal kami, khususnya di kota Kudus, itu masih terjadi ya praktik politik uang selama pemilu atau pilkada. Biasanya itu melalui Pak RT warga setempat ya. Jadi setiap RT itu membagikan amplop yang berisikan uang. Jumlahnya sudah disesuaikan dari paslon-paslon yang mencalonkan diri ya. Uh, jadi dari Pak RT itu sudah berpesan untuk memilih pasangan tersebut karena sudah memberikan
uang begitu. Jadi kalau untuk menyaksikan secara langsungnya itu belum, tapi memang nyata adanya dan masih terjadi sampai sekarang. Selanjutnya, bagaimana reaksi kakak sebagai masyarakat terhadap praktik semacam ini? Jujur, saya merasa kecewa dan prihatin karena hal ini masih terjadi sampai saat ini. Jika hal ini terus terus menjadi terus terjadi sampai saat ini, bagaimana bangsa ini akan maju? Saya berharap dengan pemerintahan yang sekarang yang memang katanya akan membasmi para koruptor, semoga hal ini benar-benar terrealisasikan dan sampai ke pemimpinan selanjutnya. Oke, selanjutnya, apa dampak dari politik uang terhadap kualitas demokrasi kita ya, Kak? Oke, jadi dampak politik uang sendiri dapat merusak prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yaitu mempengaruhi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempengaruhi kualitas calon dan kinerja pemerintah, menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menimbulkan korupsi dan kriminalitas. Jadi penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dapat melawan praktik politik uang agar pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan. Oke, yang terakhir, mungkin jika kakak bisa menyampaikan satu pesan kepada generasi muda terkait praktik uang ini, apa yang ingin kakak sampaikan? Baik, sebagai generasi muda, saya juga ingin berpesan bagi teman-teman di luar sana supaya dapat berperan sebagai penjaga moral. Bagaimana caranya dengan bertanggung jawab dalam melakukan penyadaran politik kepada masyarakat, khususnya bagi kalian mahasiswa. Jadi generasi muda diharapkan untuk melahirkan nalar kritis dan keberanian bergerak melakukan perubahan sosial. Contohnya dengan melakukan sosialisasi mulai dari orang terdekat maupun melalui lembaga-lembaga yang berpartisipasi pada saat pemilihan umum. Semoga generasi muda dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan jujur. Seperti itu. Jadi ikut berperan serta. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini itu politik uang ini sangat berbahaya ya Kak jika terjadi terus-menerus. Nah mungkin itu tadi pesan dari kakak saya. Semoga untuk generasi muda yang uh, bercita-cita ingin menjadi pemerintah atau hal-hal yang lebih tinggi, mungkin lebih apa ya menekankan moral positif, kegiatan positif supaya pemerintahan di Indonesia ini akan menjadi lebih baik lah mengenai apa hal-hal politik keuangan yang sering terjadi di pemerintahan kita. Mungkin sekian dari podcast yang sudah saya lakukan dengan kakak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi panutan bagi kalian semua. Terima kasih.